Hari ini kita akan beribadah untuk memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus bersama Kak Junius, Kak Glory, dan Kak Titus. Nah, sebelum kita beribadah, adik-adik kita bersama-sama mengambil saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Lagu pertama kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 177 dengan judul Di Pintumu Ku Datang. Kita sama-sama bangkit berdiri ya. Ada gerakannya loh. Yuk kita menghadap ke sebelah kiri ya. Selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 236 dengan judul Dihapuskan Dosaku. Selanjutnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Junius. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah kami persekutuan anak lain Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya, kita mau membaca Mazmur nih. Ini pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 126 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan bacanya secara bergantian ya adik-adik. Kakak Layan akan membaca ayat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Dimulai dari kakak ya. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang
kabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis pasti pulang dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan Mazmur kita. Untuk merespon Mazmur kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 263 yang berjudul Ku Diberikan Kidung Baru. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 1-8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah Alkitab kita terbuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah hati dan telinga kami ya Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Markus 16 ayat 1-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar cerita tentang seorang pencuri? Wah, pasti adik-adik sudah pernah mendengar ya. Ya, pencuri itu kira-kira orang baik atau orang jahat ya? Ya, pastinya pencuri itu orang yang jahat. Mengapa? Karena pencuri itu adalah orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin. Sehingga setiap pencuri pasti akibatnya mendapat hukuman, bahkan bisa sampai masuk penjara. Ya, setiap orang yang berbuat dosa harus dihukum. Tapi adik-adik, berbeda sekali dengan berita Paskah hari ini. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang kita rayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bagian dari karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Nah, adik-adik,
Coba bayangkan, manusia yang berbuat dosa, manusia yang melakukan kejahatan, tapi Tuhan Yesus yang dihukum mati dan disalibkan. Zaman dulu, orang yang disalibkan adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus disalibkan, tetapi bukan karena dosanya, melainkan karena dosa manusia. Ya, adik-adik, kasih Allah yang besar tidak mau manusia menderita dalam dosa. Karena itu, kasih Allah dinyatakan melalui penderitaan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus. Namun, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ia menang atas maut. Ini berarti kita dibenarkan dan diselamatkan dari dosa. Kita semua senang karena kebangkitan Yesus membawa pembebasan bagi semua umat manusia. Tapi ingat bahwa pembebasan yang dianugerahkan Allah dalam hidup manusia mengandung sebuah pemberian tugas. Ya, pemberian tugas untuk selalu menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus dengan setia melakukan kehendak Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan aktivitas. Sebelum kita aktivitas, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Sekarang kami akan aktivitas Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aktivitas pada pagi hari ini adalah membuat sebuah karangan yang bertemakan kebangkitan Yesus memperbaruiku. Jangan lupa dikumpulkan ya adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik Layan kami, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau mau selalu melindungi dan menyertai mereka dan berikan mereka selalu kesehatan Tuhan Yesus, terutama dalam masa-masa virus corona seperti ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka dalam sekolah mereka, kiranya apapun yang diberikan, tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka dapat mereka kerjakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, kiranya Kau mau menyertai orang tua kami Tuhan, terlebih lagi ketika mereka mungkin masih harus bekerja di tempat mereka bekerja masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Kau mau selalu menyertai dan melindungi mereka Tuhan. Berikanlah rezeki yang berlimpah kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, kiranya Kau mau melindungi gereja kami Tuhan, untuk pelayanan kami di PA, PT, dan di pelkat-pelkat lain Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati pendeta, majelis, PHM, kakak layan, poster yang bekerja, dan karyawan gereja juga Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai bangsa dan negara kami ini Tuhan, terutama dalam
masa-masa pandemi corona ini, biarlah pandemi corona ini segera berakhir dari negara kami, Tuhan Yesus, dan juga dari negara-negara lainnya. Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang mungkin terkena positif virus corona ini, Tuhan, agar mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, Tuhan, tapi kami ingin doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk persembahan masih sama seperti minggu lalu ya. Adik-adik kumpulkan dulu persembahannya di rumah, lalu begitu gereja mulai aktif kembali seperti semula, baru persembahannya dikumpulkan di gereja. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih. Sekarang kita akan bernyanyi satu lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria nomor 237 yang berjudul Selamat di Tangan Yesus. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau sudah mau menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau mau menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikan hidupnya tanggung derita agar aku menjadi anaknya, yang telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima
Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar, Dia berikan hidupnya tanpa derita agar aku menjadi anaknya yang telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya.